Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ismi Latifah. Di sini saya akan sedikit menceritakan cerita rakyat yang berjudul Kencakti Seni Jernih. Cerita ini berasal dari Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam. Alkisah, menurut cerita rakyat Sumatera Barat, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda beserta kedua anaknya, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di suatu hari yang cerah, ibu hendak membawa kedua anaknya ke sebuah pesta. "Hari ini kita akan pergi ke pesta, Nak. Gantilah pakaian kalian dengan pakaian yang indah." "Baik, Bu," jawab kedua anaknya. Tentu saja kedua anaknya sangat gembira. Mereka segera mengganti pakaian mereka dengan pakaian indah. Tiba di pesta, kedua anaknya bersuka cita karena mereka melihat banyak tamu yang datang dan juga menemukan makanan-makanan lezat. Beberapa meter dari tempat mereka ada sebuah panggung pertunjukan musik tradisional yang dipenuhi para penonton. Anak-anaknya meminta izin kepada ibunya untuk menyaksikan pertunjukan musik tersebut. "Ibu, bolehkah kami menonton pertunjukan musik di sana?" tanya anaknya. "Ya bolehlah, asalkan kalian tidak pergi terlalu jauh. Banyak orang penuh sesak. Nanti ibu susah mencari kalian." Ibunya membolehkan, tetapi berpesan agar anaknya tidak pergi jauh-jauh. Kedua anaknya segera berlari ke arah panggung pertunjukan musik diadakan. Awalnya mereka bergembira menikmati musik. Di tengah keramaian, lambat laun mereka mulai bosan. Akhirnya, keduanya pergi berjalan-jalan di sekitar panggung pertunjukan. Mereka lupa akan pesan ibunya agar tidak pergi terlalu jauh. Saat berjalan-jalan, mereka melihat sebuah telaga yang jernih. Saat itu, matahari sangat panas yang membuat mereka tergoda untuk mandi di telaga tersebut. Kemudian mereka menanggalkan pakaian mereka dan melompat ke dalam telaga. Keduanya merasa sangat senang bermain-main air di tengah cuaca panas. Mereka benar-benar lupa akan pesan ibunya. Sementara itu, pesta hampir berakhir. Sang ibu mendatangi panggung pertunjukan musik untuk mencari kedua anaknya, tetapi ia tidak menemukan mereka. Hari hampir malam, sang ibu terus berjalan sambil bertanya kepada orang-orang mengenai keberadaan kedua anaknya, tetapi tidak bisa menemukan mereka. Akhirnya, ia putus asa dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Setiba di rumah, sang ibu terus menangisi anak-anaknya, hingga akhirnya ia tertidur karena kelelahan. Di dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan seorang wanita tua. Wanita tua tersebut mengatakan bahwa kedua anaknya berada di sebuah kolam berair jernih di dekat lokasi pesta. "Kedua anakmu ada di dalam sebuah kolam di dekat lokasi pesta. Jika engkau ingin bertemu mereka, lemparkanlah beras ke dalam kolam, maka kedua anakmu akan muncul," kata si wanita tua di dalam mimpi. Keesokan harinya, si ibu terbangun. Teringat mimpi semalam, ia segera bergegas pergi ke kolam di dekat lokasi pesta dengan membawa segenggam beras. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya ia berhasil menemukan kolam berair jernih tersebut. Tanpa menunggu lama, segera ia melemparkan beras yang digenggamnya ke dalam kolam, seraya memanggil nama anak-anaknya. Tidak beberapa lama, 2 ekor ikan berukuran besar dan berwarna indah muncul ke permukaan kolam. Sang ibu menangis melihat kemunculan kedua ikan besar tersebut. Ia bertanya-tanya, apakah kedua anaknya telah berubah menjadi 2 ekor ikan besar ini? Setelah memperhatikan dengan seksama, akhirnya yakinlah bahwa kedua ekor ikan besar tersebut adalah anak-anaknya. Namun, nasi telah menjadi bubur. "Apa yang telah terjadi dengan kalian, Nak? Kenapa kalian berubah menjadi ikan? Ibu sangat sayang dengan kalian, Nak. Kenapa tidak mematuhi pesan ibu agar jangan pergi jauh-jauh?" Sang ibu menangis.
Mendengar tangisan si ibu, penduduk desa pun berdatangan. Setelah mendengar penjelasan si ibu, penduduk desa pun menghiburnya. Tetapi tetap saja si ibu merasa sangat sedih karena kehilangan kedua anaknya. Sekarang di desa di mana kolam tersebut berada disebut dengan Desa Sungai Jernih atau Desa Sungai Jernih. Sementara kolam jernih tersebut sering didatangi banyak orang karena dianggap sebagai tempat suci. Meskipun hanya sebuah legenda, namun legenda ikan sakti Sungai Jernih memberi pesan penting mematuhi nasihat orang tua. Saya Ismi Latifah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.